pagi anak-anak, kembali lagi di pokok bahasan yang kedua kelas 9 ya. Pak Fitra kali ini akan mengajar tentang biologi. Kemarin kita Pak Fitra mengajar fisika ya. Kembali lagi di pelajaran yang kedua ini, bab yang kedua ini adalah pelajaran biologi mengenai sistem reproduksi pada manusia ya, sistem reproduksi pada manusia. Mungkin kalian sudah mengenal, pasti kelas 9 sudah tahu sistem reproduksi pada manusia itu apa saja ya. Sistem reproduksi kalian pasti mengenal satu persatu. Nah, pada hari ini Pak Fitra akan jelaskan satu persatu mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu terdiri dari pria dan wanita. Nah, Pak Fitra akan jelaskan satu persatu mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita ini. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria itu kalau lihat gambar semacam itu ada bagian dari luar, yaitu ada kelenjar seminalis, testis, saluran sperma, saluran kencing, dan kemudian kelenjar seminalis yang bagian dalam ya, dan kemudian sperma ya, bagian daripada sperma. Dari tiga bagian ini nanti Pak Fitra akan jelaskan masing-masing di dalamnya satu persatu akan lebih jelas. Nah, alat reproduksi pria itu dibagi menjadi dua. Bagian reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat reproduksi sendiri dan kemudian kelenjar reproduksi. Jadi bagian alat reproduksi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi dan kemudian yang kedua adalah kelenjar reproduksi. Nah, fungsinya untuk apa masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagian dari alat reproduksi pria. Nah, bagian dari alat reproduksi pria itu yang pertama adalah vas deferens. Nah, ini bagian dalam ya, bagian dalam. Kalau bagian luar kalian sudah tahu ada dua, hanya penis dan testis. Penis dan testis. Kalau bagian luar penis dan testis, atau bagian luar. Sedangkan kalau bagian dalam itu adalah vas deferens, kemudian ada lagi yang namanya uretra, kemudian ada lagi yang namanya, ini bagian dalam, bagian penis, kemudian epididymis, dan yang terakhir adalah testis ya. Jadi bagian dua, ada bagian dua, yang bagian luar itu adalah testis dan penis ya, dan sedangkan bagian dalam itu banyak banget ya. Nah, bagian dalam banyak banget. Nah, bagian-bagian ini akan Pak Fitra jelaskan satu persatu. Fungsinya yang pertama testis. Fungsi testis itu untuk apa? Ya, fungsi testis itu adalah untuk penghasil sperma. Fungsi testis itu adalah penghasil sperma. Kalau di manusia, di reproduksi pria itu ada dua, bagian kiri dan kanan, itu penghasil sperma. Ya, di dalamnya itu ada penghasil sperma. Kemudian yang kedua, epididymis, tempat pematangan sperma. Epididymis itu tempat pematangan sperma ya. Epididymis itu adalah tempat pematangan sperma. Dan yang ketiga yaitu vas deferens, itu untuk saluran sperma dari testis. Jadi saluran sperma dari testis ya. Jadi saluran sperma itu memiliki saluran sendiri ya, saluran sendiri. Kemudian yang kedua, uretra untuk saluran sperma dari urin. Sedangkan penis sendiri itu untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Jadi penis itu ada dua saluran ya, ada dua saluran. Penis itu ada dua saluran. Yang pertama untuk saluran kencing, yang kedua untuk saluran sperma atau yang disebut uretra. Jadi saluran kencing satunya uretra, yaitu saluran untuk mengeluarkan kencing, dan satu untuk mengeluarkan sperma. Jadi di dalam penis itu ya, dan ini bergantian, sifatnya bergantian. Nah, ketika penis ini dalam keadaan posisi biasa atau tidak tegang, maka dia salurannya itu adalah saluran kencing. Tetapi ketika tegang itu menghasilkan salurannya berganti dengan saluran sperma ya, berganti dengan saluran sperma atau yang disebut dengan uretra. Begitu ya anak-anaknya, jelas ya, ngerti ya.
Jadi perbedaan ketika dalam posisi diam atau tidak tegang maka itu saluran kencing, tetapi dalam posisi tegang itu posisinya langsung berbalik, yaitu diganti dengan saluran uretra atau saluran sperma. Nah, kemudian bagian kelenjar reproduksi. Nah, ini bagian-bagian kelenjar reproduksi. Bagian kelenjar reproduksi manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Artinya, vesicula seminalis ini menghasilkan zat-zat untuk perkembangan sperma. Zat-zat untuk perkembangan sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah bersifat mengurangi keasaman pada vagina. Menghasilkan cairan basah bersifat mengurangi keasaman pada vagina, ya. Dan yang ketiga adalah kelenjar coper. Kelenjar coper itu menghasilkan lendir cairan yang bersifat basah atau pelumas, ya, cairan-cairan ini. Nah, ini kelenjar-kelenjar yang diproduksi oleh bagian dari kelenjar reproduksi pria. Jadi bagian-bagian daripada kelenjar reproduksi pria ini itu sangat vital sekali, maka fungsinya itu harus dilindungi. Sehingga kalau misalnya ada seorang anak kemudian nendang tidak sengaja tertendang ya alat kelaminnya laki-laki, maka dia akan sangat kesakitan. Karena apa? Karena di situ terdapat sekali banyak kelenjar-kelenjar dan banyak sekali sel-sel ya. Jadi sehingga sedikit aja tersentuh maka sangat kesakitan banget ya. Maka harus dijaga dan perlu dilindungi. Nah, tujuan mempelajari alat-alat ini adalah kita harus menjaga diri, melindungi diri, dan juga melindungi daripada alat reproduksi kita. Karena masa depan harapan kita meneruskan harapan dan keinginan kita itu dari alat reproduksi ini. Kita akan memproduksi, kalau kita bereproduksi kemudian menghasilkan anak, dan anak akan terus begitu seterusnya ya. Perkembangan hidup manusia itu terus berjalan, nah harus bereproduksi, nah harus kita jaga ya, namanya ngerti ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma itu terjadi 74 hari. 74 hari, bayangkan lama banget pada pembentukan sperma itu 74 hari. Dan pembentukan sperma itu terjadi pada anak atau orang yang memiliki pubertas ya, sudah mulai puber. Nah, sudah mulai pembentukan sperma selama 74 hari dia dibentuk lagi, begitu seterusnya ya, dibentuk seterusnya, sudah mulai matang, dari mulai tidak matang sampai matang ya. Dari spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih, sedangkan genesis yang berarti adalah pembelahan. Jadi kalau kalian lihat gambar di situ itu ada spermatogenium itu dari awal membentukan, kemudian spermatosit primer ya, kemudian membelah menjadi dua bagian yaitu spermatosit dan sekunder. Spermatosit sekunder ya, memecah menjadi dua bagian menjadi spermatosit sekunder menjadi dua bagian, dan spermatosit sekunder tadi membelah lagi menjadi dua lagi, begitu seterusnya, membelah menjadi dua lagi menjadi spermatid menjadi spermatid, dan spermatid lagi sampai akhirnya matang mengeluarkan ekor ya, itu menjadi spermatozoa yang artinya siap matang dan siap untuk membuahi ya. Jadi pembelahan, jadi sperma itu dari awalnya itu membentukan itu dari spermatogenium, kemudian setelah itu turun menjadi spermatoprimer, kemudian membelah menjadi sekunder, kemudian membelah lagi menjadi spermatosit, kemudian turun lagi menjadi spermatozoa yang artinya sperma itu siap untuk membuahi ya. Nah ya, jelas ya. Nah, kemudian itu adalah pembentukan daripada sel-sel reproduksi pada pria. Nah, bagaimana dengan wanita? Akan kita jelaskan. Nah, ini adalah alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi
reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita itu ada banyak macam juga, ya toh. Bagian luar juga bagian dalam. Nah, bagian luar, bagian dalam itu juga akan Pak Fitra jelaskan, yaitu ada ovarium, saluran telur, rahim, uterus, vagina, kemudian di dalamnya itu ada ovarium, rahim, uterus, mulut rahim. Itu semuanya akan saya jelaskan. Oke, persatu persatu akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini dia gambarnya dengan jelas. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai gambar yang tadi ini sudah jelas ya. Yang pertama, reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua bagian. Reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Nah, eksternal itu apa saja? Nah, kalau membahas eksternal atau bagian luar itu banyak. Yang pertama yaitu adalah klitoris. Klitoris itu adalah titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Klitoris, titik luar yang paling titik rangsangan seksual yang paling sensitif itu ada klitoris. Kemudian ada labium minor dan kemudian ada labium mayor. Nah, dua set labia ini itu letaknya mengelilingi lubang dari vagina. Jadi lubang dari vagina itu dikelilingi oleh labium minor dan labium mayor. Ya, itu semuanya saraf-saraf semuanya. Itu saraf-saraf semuanya ya. Dan makanya harus dijaga dan hati-hati. Sangat sensitif sekali ya itu ya, sangat sensitif sekali. Nah, kemudian kalau itu adalah bagian dari luar, itu bagian dari luar ya, bagian luar. Ya, sedangkan bagian dalam itu bentuknya seperti tanduk begini, itu seperti tanduk seperti ini. Yaitu yang pertama kita bahas ini ovindo atau tuba fallopi, tempat fertilasi. Nah, terdapat ya. Jadi ada ovindo tuba fallopi ini bagian bagian kayak salurannya itu adalah tempat fertilasi. Nah, kemudian di bentuknya yang bentuknya di ujungnya itu namanya ovarium. Itu terdapat folikel yang mengandung otoposit dan fungsinya untuk menghasilkan ovarium atau menghasilkan sel telur. Proses menghasilkan ovum dan dinamakan dengan ovulasi. Menghasilkan sel telur itu dinamakan dengan ovulasi atau menghasilkan sel telur ya. Nah, sama dengan pria, dan ovulasi pada wanita itu terjadi setelah anak itu mengalami puber atau mengalami menstruasi untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali itu adalah ovulasi pertama kali. Sedangkan yang di tengah-tengahnya itu adalah rahim atau uterus, itu tempat menampung janin, ya. Tengah-tengah itu menampung janin. Jadi setelah pembuahan maka akan menjadi zigot, kemudian lari ke rahim dan di situ akan dibuahi ya. Kemudian ada tempat endometrium, kemudian ada mulut rahim atau yang disebut dengan serviks ya. Kalau kalian dengar tentang kanker serviks, itu adalah kanker mulut rahim itu bahaya. Makanya penyakit alat kelamin pria dan wanita itu harus kita jaga kebersihannya anak-anak. Jadi jangan sampai kotor, jangan sampai menggunakan celana dalam yang 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 4 hari gitu ya. Harus ganti, sudah lembab ganti, atau lagi sudah bau ganti. Itu banyak sekali parasit, banyak sekali bakteri sehingga masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalamnya maka menjadi penyakit dalam diri kita. Itu bahaya banget ya. Apalagi kalau masih muda seperti kalian, belum ada reproduksi, belum dapat mengenal apa itu dunia anak ya. Kalian harus tahu itu, maka kalian harus menjaga alat kelamin kalian itu dengan baik ya. Alat reproduksi itu dengan baik ya. Dan yang terakhir itu adalah vagina. Itu terdapat selaput darah atau yang disebut dengan himen. Selaput darah itu himen ya. Selaput darah itu sangat bahaya sekali. Nah, selaput darah pada wanita itu menipis setelah perkembangan umur manusia.
perkembangan umur manusia wanita itu semakin dewasa, semakin tipis dan bahkan bisa pecah, ya toh, bisa pecah. Karena pecahnya itu karena seksual atau karena olahraga ekstrim. Makanya jangan gunakan olahraga ekstrim yang berbahaya, ya. Untuk wanita-wanita bahaya sekali wanita itu olahraga ekstrim yang menunjukkan bahwa aku ini wanita perkasa, tapi hati-hati dengan alat reproduksi kalian, itu bahaya, ya, itu dijaga sekali, ya. Nah, dimana alat reproduksi ini itu saat daya seksual muncul maka akan menginduksi kelenjar pituitari yang berada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas berupa lendir sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seks. Berarti mereka secara ilmiah itu bahwa vagina atau yang disebut dengan reproduksi wanita itu menghasilkan kelenjar itu secara otomatis ketika mereka sudah dewasa dan gairah seksual itu muncul, itu secara otomatis akan mengeluarkan cairan itu sehingga untuk memfasilitasi hubungan seks. Nah, itu tapi pada saatnya memang pada saat tertentu, ya, pada saat tertentu wajib melakukan itu, ya, pada saat wajib melakukan itu, tapi pada saatnya, ya, anaknya. Nah, lagi saya katakan bahwa yang terpenting adalah menjaga supaya alat reproduksi kalian itu bisa menjadi baik dan jangan sampai rusak. Itu yang terpenting, ya, itu anak-anak yang terpenting, jangan sampai rusak, ya. Jadi fungsinya tadi adalah aquarium tadi, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ovidu atau tuba pologi yang bagian kelenjarnya itu menghasilkan tempat pembuahan atau fertilasi, nah, tempat pembuahan atau fertilasi. Kemudian uterus atau rahim itu menghasilkan atau tempat pertumbuhan embrio setelah pembuahan, tempat pertumbuhan embrio. Nah, vagina adalah melahirkan anak, ya, dan vagina tadi untuk melahirkan anak, ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai alat reproduksi manusia pada pria dan wanita. Selanjutnya nanti kalian akan mengenal di video selanjutnya tentang pembuahan pada manusia. Sebab itu yang pesan dari Pak Fitra hari ini yaitu tetaplah menjaga alat reproduksi kalian supaya tetap bersih, yang terutama tetap bersih, kemudian jauhi dari hubungan seksual di luar nikah, ya, jauhi hubungan seksual di luar nikah, kemudian jagalah selalu kesucian hati dan juga kesucian daripada semua tubuh kita ini, ya, anak-anak, ya. Jangan sampai kalian ternodai dengan hal-hal yang sangat merugikan bagi kita nantinya, ya. Nah, pada wanita khususnya dan juga pada pria itu hormatilah wanita, dan wanita juga hormatilah pria, karena kita lahir di dunia ini, kita ada di dunia ini adalah dari hasil daripada reproduksi ini. Maka kita wajib dan sangat wajib untuk berterima kasih dan sembah sujud dan selalu menghormati kedua orang tua kita, karena mereka yang melahirkan kita ada di dunia. Kita ada karena mereka, ya, namanya. Sampai ketemu lagi, dan sekali lagi teruslah berjuang dan teruslah menjadi anak yang baik sampai kalian dewasa, untuk terus menjaga nama baik kalian sendiri.